Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih kepada ibu dosen kita yang terhormat, yaitu Bu Riswanti Sigalingging, yang telah memberikan kepada kami waktu dan kesempatan untuk menyampaikan hasil diskusi kami pada mata kuliah pengetahuan bahan pertanian. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Yesi Alpia NIM 19010, Sarah NA Simanullang NIM 19034, Stedi Kendristorus NIM 19054, dan Binsar Pandapotan Silitonga NIM 19076. Sifat dan karakteristik bahan pertanian terdiri dari sifat fisik, sifat elektrikal, sifat termal, sifat aero, dan hidrodinamik. Sifat propertis bahan pertanian yang akan dibahas yaitu buah, sayuran, biji-bijian, empon-emponan, dan umbi-umbian. Latar belakang. Bahan hasil pertanian mempunyai bentuk dan ukuran yang tidak seragam, maka dari itu diperlukan ilmu untuk mengukur dan menganalisa bentuk dan ukuran bahan hasil pertanian untuk mengklasifikasinya ke dalam keseragaman bentuk. Tujuan dari praktikum ini yaitu yang pertama, mengetahui sifat produk pertanian, yang kedua, menganalisis dan sekaligus mengetahui beberapa sifat pada bahan pertanian, yang ketiga, mengetahui nilai dari beberapa sifat atau properties dari beberapa hasil pertanian. Yang pertama itu yaitu sifat fisik. Sifat fisik atau physical properties adalah segala aspek dari suatu objek atau zat yang dapat diukur atau dipersepsikan tanpa mengubah identitasnya. Sifat fisik dapat berupa sifat intensif atau ekstensif. Ukuran. Ukuran merupakan atribut fisik penting dari makanan yang digunakan dalam penyaringan padatan untuk memisahkan bahan asing, grading buah dan sayuran, dan mengevaluasi kualitas bahan makanan. Yang kedua yaitu bentuk. Bentuk juga penting dalam perhitungan perpindahan panas dan massa, penyaringan padatan untuk memisahkan bahan asing, penilaian buah dan sayuran, dan evaluasi kualitas bahan makanan. Yang ketiga yaitu volume. Volume didefinisikan sebagai jumlah ruang 3 dimensi yang ditempati oleh suatu benda. Biasanya dinyatakan dalam satuan kubus dengan satuan panjang seperti inci kubus dan sentimeter kubik, atau dalam satuan ukur cair seperti galon dan liter. Yang pertama yaitu sifat fisik pada buah. Untuk buah, warna, tekstur, panjang, dan lebar bisa dilihat pada gambar. Yang kedua yaitu sifat fisik pada sayuran. Untuk jenis sayuran, bentuk, lebar, panjang, tekstur, dan warna bisa dilihat pada gambar. Yang ketiga, sifat fisik pada biji-bijian. Untuk jenis biji-bijian, bentuk, lebar, panjang, tekstur, dan warna bisa dilihat pada gambar. Keempat yaitu sifat fisik pada empon-emponan. Untuk jenis empon-emponannya, bentuk, lebar atau diameter, panjang, tekstur, dan warna bisa dilihat pada gambar. Yang kelima yaitu sifat fisik umbi-umbian. Untuk jenis umbi-umbiannya, bentuk, lebar atau diameter, panjang, tekstur, dan warna pada bahan umbi-umbian bisa dilihat pada gambar. Sifat yang selanjutnya yaitu sifat aero dan hidrodinamik. Masuk dalam sifat aero dan hidrodinamik seperti kecepatan terminal produk pertanian penting dan diperlukan untuk merancang sistem pengangkutan udara dan air
serta pemisahannya peralatan. Yang pertama yaitu sifat hidrodinamik pada buah. Untuk jenis buahnya, buoyant force atau kekuatan apung dan drag force atau daya tariknya bisa dilihat pada gambar. Yang kedua yaitu sifat hidrodinamik pada sayuran. Untuk jenis sayurannya, buoyant force dan drag force-nya bisa dilihat pada gambar. Yang ketiga yaitu sifat hidrodinamik pada biji-bijian. Untuk jenis biji-bijiannya, buoyant force dan drag force-nya bisa dilihat pada gambar. Yang keempat yaitu sifat hidrodinamik pada empon-emponan. Untuk jenis empon-emponannya, buoyant force dan drag force-nya bisa dilihat pada gambar. Yang kelima, sifat hidrodinamik pada umbi-umbian. Untuk jenis umbi-umbiannya dan untuk buoyant force dan drag force-nya bisa dilihat pada gambar. Selanjutnya, sifat aerodinamik pada buah. Untuk jenis buahnya dan true density dan terminal velocity-nya bisa dilihat pada gambar. Selanjutnya, sifat aerodinamik pada sayuran. Untuk jenis sayuran, true density dan terminal velocity-nya bisa dilihat pada gambar. Yang ketiga, sifat aerodinamik pada biji-bijian. Untuk jenis biji-bijiannya, true density dan terminal velocity-nya bisa dilihat pada gambar. Yang keempat, sifat aerodinamik pada umbi-umbian. Untuk jenis umbi-umbiannya, true density dan terminal velocity-nya bisa dilihat pada gambar. Yang kelima, sifat aerodinamik pada empon-emponan. Untuk jenis empon-emponannya dan true density dan terminal velocity-nya bisa dilihat pada gambar. Selanjutnya, sifat termal. Sifat termal atau thermal properties seperti panas spesifik, konduktivitas termal, difusivitas. Konduktivitas termal suatu bahan didefinisikan sebagai ukuran kemampuannya untuk menghantarkan panas. Ini memiliki satuan W/m², dalam sistem satuan internasional. Yang pertama, termal sayuran. Untuk jenis sayurannya, konduktivitas termal, specific heat, difusivitas termal bisa dilihat pada gambar. Yang kedua, sifat termal pada buah. Untuk jenis buahnya, konduktivitas termal, specific heat, difusivitas termalnya bisa dilihat pada gambar. Yang ketiga, sifat termal pada biji-bijian. Untuk jenis biji-bijiannya, konduktivitas termal, specific heat, dan difusivitas termalnya bisa dilihat pada gambar. Yang keempat yaitu sifat termal pada umbi-umbian. Untuk jenis umbi-umbiannya, konduktivitas termal, specific heat, dan difusivitas termalnya bisa dilihat pada gambar. Yang kelima yaitu sifat termal empon-emponan. Untuk jenis empon-emponannya, konduktivitas termal, specific heat, dan difusivitas termalnya bisa dilihat pada gambar. Yang selanjutnya yaitu sifat elektrikal. Sifat elektrik atau electrical properties adalah sifat yang berhubungan dengan kelistrikan suatu bahan. Yang termasuk ke dalam sifat elektrik adalah konduktansi, kapasitansi, sifat dielektrik, dan reaksi terhadap radiasi elektromagnetik. Yang pertama yaitu sifat elektrik pada buah. Untuk jenis buahnya dan dielektrik konstan dan untuk loss faktornya bisa digambar. Yang kedua yaitu sifat elektrik pada sayuran. Untuk jenis sayurannya
dan untuk dielectric constants, dan untuk loss faktornya bisa dilihat pada gambar. Yang ketiga, sifat elektrik pada empon-emponan. Untuk jenis emponan-emponannya dan dielectric constants dan loss faktor bisa dilihat pada gambar. Yang keempat yaitu sifat elektrik pada biji-bijian. Untuk jenis biji-bijiannya dan untuk dielectric constant dan loss faktornya bisa dilihat pada gambar. Yang kelima yaitu sifat elektrik pada umbi-umbian. Untuk jenis umbi-umbiannya dan untuk dielectric constant dan loss faktornya bisa dilihat pada gambar. Untuk pembahasannya, praktikum mata kuliah pengetahuan bahan pertanian ini yaitu menjelaskan mengenai fisik dari buah seperti zaitun, kurma, apel, buah ara, stroberi, buah bit, persik, aprikot, anggur, dan plum, di mana yang telah diketahui bahwa buah-buah yang seperti kami sebutkan sebelumnya memiliki karakteristik yang berbeda. Untuk masing-masing buah diambil sampel secara acak sebanyak 10 buah sampel dari masing-masing bahan yang ada seperti jenis dan bentuk yang berbeda-beda. Dalam menentukan beberapa fisik yang telah dibuat, adapun beberapa sifat seperti sifat termal, sifat fisik, sifat elektrik, sifat hidrodinamik, dan sifat aerodinamik. Demikianlah yang bisa kami sampaikan. Kami mohon maaf bila ada pengucapan kata yang kurang berkenan. Dan akhir kata kami